wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maslatul-Aili, NIM 12020525095, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau semester 2. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan. Baiklah, yang pertama, pertanyaan untuk materi pengaturan dan pengawasan perbankan. Pertanyaan pertama, apa tujuan pengawasan bank? Adapun tujuan pengawasan bank secara umum diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia untuk ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, serta bermanfaat bagi perekonomian nasional. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana sistem pengawasan bank oleh Bank Indonesia atau BI? Dalam menjalankan tugas pengawasan bank saat ini, BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan resiko. Yang pertama, pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan. Pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Yang kedua, pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan atau forward looking. Selanjutnya, pertanyaan untuk materi manajemen bank umum. Pertanyaan ketiga, apa saja fungsi pokok bank umum? Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, dan yang terakhir, menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Pertanyaan yang keempat, apa saja sasaran dalam manajemen bank umum? Manajemen bank memiliki sasaran dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sasaran tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu sasaran yang bersifat jangka pendek dan sasaran yang bersifat jangka panjang. Sasaran yang bersifat jangka pendek ini berkaitan dengan penggunaan waktu dalam operasional bank untuk mencapai tujuan yang bersifat jangka pendek. Sedangkan sasaran jangka panjang manajemen bank adalah bagaimana untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkannya pemilik kekayaan bank. Selanjutnya, materi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Pertanyaan kelima, apa saja keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah sebagai penerima dana tunai Bank Universal BPR? Baik, keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah antara lain, yang pertama, pengajuan kredit yang cepat dan mudah, bebas biaya survei, persyaratan pengajuan kredit yang mudah dan fleksibel, fasilitas dana tunai sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pertanyaan yang keenam, produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR? Secara umum, produk dan layanan yang dimiliki oleh BPR antara lain, yang pertama yaitu tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, atau alat lainnya. Yang selanjutnya adalah deposito. Deposito atau yang disebut juga sebagai deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Yang terakhir, pertanyaan untuk materi bank syariah. Pertanyaan ketujuh, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Menurut Otoritas Jasa Keuangan
Keuntungan atau OJK. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Dan untuk sistem keuntungannya, pada bank konvensional ini prinsip keuntungannya dengan asumsi selalu untung dan menggunakan sistem bunga. Sedangkan bank syariah bisa untung atau rugi karena menerapkan bagi hasil, margin keuntungan, dan free. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.